Liyasir lana wala tu'assir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'assir alaina Allah Amin lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'assir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'assir alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Kenapa Jakatorik selalu mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji milik Allah, segala puji milik Allah. Di situ ada rahasia dan hakikat, ada substansi secara bahasa filsafat, bahwa di dunia ini milik Allah. Ketika kita dipuji sama orang dengan pujian baik, dengan pujian yang sangat indah, itu semua kita kembalikan milik Allah. Jadi alhamdulillah ini ungkapan di mana seseorang mendapatkan kebaikan itu dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah jamaah Jakatorik dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan panjang umur, sehingga Jakatorik 165 khususnya bisa memvisualkan di channel YouTube Jakatorik 165. Mudah-mudahan tidak bosan selalu mengikuti ceramah-ceramah tentang tasawuf yang diungkapkan oleh Jakatorik 165 ini. Bukan tasawuf teori tapi praktek. Dalam ajaran tasawuf itu kita mengenal namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir ini di dalam akidah kitab tasawuf ya, orang-orang sufi, merupakan simbol di mana dibukakannya basiroh seseorang atau mukasyafah, atau Nabi Khidir ini simbol ilmu hakikat. Sebagaimana didapatkan dari seorang guru, Syekh Abdul Rahman, beliau katakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu gurunya para nabi dan rasul. Kalau Nabi Khidir ini gurunya para nabi. Jadi ada hierarki di kalangan ahli sufi itu. Allah Subhanahu wa taala, kemudian Jibril, di bawah Jibril itu Nabi Muhammad, kemudian Nabi Khidir. Jadi Nabi Muhammad ini gurunya para nabi dan rasul. Kalau Nabi Khidir gurunya para nabi. Nah, Syekh Sultan Aulia itu di bawah Nabi Khidir secara hierarki sufi. Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu di bawah beliau adalah para guru mursyid. Syekh Al-Mukarram, Masyayikh Syuyuhul Al-Karam Mukarramah, guru-guru yang mulia itu, para mursyid. Para mursyid itu muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi jalurnya seperti itu.
Itulah jarum keilmuan dan cahaya. Di ajaran Toreko itu ada yang namanya ilmu Nabi Khidir, ada. Di Quran ada. Nabi Khidir didatangi oleh Nabi Musa. Di dalam surah Al-Kahfi itu ada. Tapi pada kesempatan ini Jakarta 165 di kultum yang ke-28 ini menceritakan tentang ilmu Nabi Khidir atau cara belajar dengan Nabi Khidir. Belajar dengan ilmu Nabi Khidir ini sekali lagi harus punya pintu gerbang yang bisa memasuki. Jadi bukan hanya di YouTube atau di media-media, tapi memang harus ada gurunya. Makanya tema yang ke-28 ini 10 hari terakhir Ramadan, Jakatorik mengedepankan tema tentang belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ta'alum ma'al Khidir alaihissalam. Ada suatu bacaan cara belajar kepada Nabi Khidir. Yang pertama kita baca Fatihah tentunya. Ila hadrati bimuzijati Khidir ibnu Malkan al-Fatihah. Baca Fatihah sekali. Jadi kita belajar kepada Nabi Khidir kepada mujizatnya. Kita bertawasul menghubungkan kepada mujizat Nabi Khidir al-Fatihah. Di situ kita baca Fatihah sekali. Kemudian setelah itu belajar ke Nabi Khidir kita hubungkan kepada karomah bibarokati Khidir ya. Atau karomah barokah Khidir alaihissalam. Al-Fatihah, satu Fatihah. Kemudian yang ketiga, cara belajar kepada Nabi itu biruhi Khidir alaihissalam, Al-Fatihah. Barulah kepada kuncinya yang bisa membuka mukjizat Khidir, barokah Khidir. Khidir siapa? Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu. Itu beliau yang bisa membuka itu. Kenapa Abah Guru, khususnya murid-murid Syekh Abdurrahman, untuk mengingatkan kembali yang sudah punya dapat ilmu ijazah khalwat pertama ini? Kenapa Jakarta Kultum? Kan tidak lain supaya murid-murid Abah yang sudah khalwat bisa paham seenggaknya, sedikit bisa memahami. Kenapa Abah Guru memberikan catatan, memberikan tulisan ila hadrati bi mujizati Khidir? Kehadapan, hador itu kehadapan mujizatnya Khidir, Khidir ibnu Malkan alaihissalam, Al-Fatihah. Mujizat itu kalau dalam ilmu ulumul Quran, Al-Itqan, kitab Al-Itqan ulumul Quran karangan Imam Syayuti. Jadi kata-kata mujizat, mu'jiz, artinya seseorang itu tidak mampu melakukannya, namanya mu'jizat. Kalau bahasa Mu'alim Syafi'i Azami dalam mengartikan kitab mujizat itu atau azzu, artinya mentempalakan. Kok belajar kepada itu dengan mujizat Khidir itu apa maksudnya? Di situ kita menyerap bahwa ada mujizat Nabi Khidir apa? Hakikat. Bahwa Nabi Khidir itu bahrul hakikat. Lautannya ilmu hakikat, simbolnya adalah Nabi Khidir. Mujizat Khidir. Mujizat Nabi Khidir ini bisa melihat masa depan. Kok kenapa kita baca Fatihah kepada mujizat Nabi Khidir? Apa? Fungsinya apa? Guru lebih tahu rahasia itu. Ketika ila hadrati bi mujizati Khidir ibnu Malkan al-Fatihah, di situ akan memberikan karakter atau perubahan di rohani seseorang ketika dia baca Fatihah kepada mujizat Nabi Khidir. Diberikan mujizat Nabi Khidir, orang jarang untuk bisa memahami yang dilakukan Nabi Khidir, khariqul adah, di luar kebiasaan. Kita baca Fatihah, mujizat Khidir, itu kita udah belajar hakikatnya.
Jasad kita tidak merasakan, tapi rohani kita bisa nyambung dengan Nabi Khidir. Oh, luar biasa. Kultum yang ke-28 ini. Kemudian diajarkan cara belajar Nabi Khidir ini ila hadrati bi barokati Khidir, barokahnya Khidir. Keberkahannya Khidir. Ibnu Malkan. Baca Fatihah lagi. Ketika kita menghadiahkan, mengusulkan rohani kita ke Nabi Khidir melalui guru mursyid, nah, maka diberikan barokah Khidir. Lihat, Nabi Khidir itu simbolnya air di laut. Akan diberikan rezeki yang gak bakal habis-habis. Ya. Kenapa? Karena Nabi Khidir ini ibarat lautan luas, samudra. Bahwa keberkahan Khidir ini bagi orang yang belajar kepada barokah Khidir ini akan diberikan keluasan, khususnya di bidang ilmu, bidang rezeki dan lain-lain. Ketiga, kenapa iladu biru Khidir, kepada ruh Nabi Khidir? Ketika orang baca iladu biru Khidir, nanti orang itu akan diberikan panjang umur sampai 100 lebih. Maka Nabi Khidir ini dalam kitab Sawi itu merupakan orang yang abadi. Urip itu hidup. Disebutnya Ma'ul Baqi, air keabadian. Di kalangan orang-orang sufistik itu, Nabi Khidir ini simbolan air keabadian, air keabadian. Ma'ul, ya. Ma'ul Baqi. Ketika orang udah ketemu Nabi Khidir, dia akan langgeng ruhaninya. Apalagi kita hadiah kepada ruh Khidir alaihissalam, biru Khidir alaihissalam. Yang terakhir baru kita Fatihah kepada Syekh Mursyid Syekh Abdul Rahman. Ini buat khusus murid-murid Syekh Abdul Rahman yang paham. Yang nggak dapat ini yang nggak bisa, walaupun dia baca berkali-kali tanpa ada ijazah dari guru, nggak bisa. Kenapa Jakatorek visualkan, bahasakan ini? Tidak lain memberikan pemahaman buat murid-murid Abah mungkin dalam kesempatan tertentu belum paham, dan kultum yang ke-28 mudah-mudahan memberikan kepahaman. Jadi 28 di Ramadan ini belajar kepada Nabi Khidir. Setelah kita belajar kepada dia mukjizatnya, barokahnya, ruhnya, nanti ada gak perubahannya? Ada. Menjadi orang baik. Seenggaknya orang itu menjadi orang yang soleh seperti Nabi Khidir, ya. Karena ilmu Nabi Khidir ini diburu, dicari sama semua. Bagi orang-orang yang belajar rohani, dia harus ketemu. Setiap torekoh pasti yang ditonjolkan tentang Nabi Khidir. Mudah-mudahan Jakatorik menyampaikan tentang belajar Nabi Khidir ini tidak jadi kontra, ya. Jadi perdebatan. Intinya yang udah dapat ilmunya ya amalkan, kalau yang belum jangan. Jadi memang perjalanan Nabi Khidir ini ada di Torekoh, dan ada dosa Al-Kahfi. Nabi Musa aja ketika belajar sama Nabi Khidir nggak mampu. Kenapa? Karena Nabi Musa menggunakan akal syariatnya, sedangkan Nabi Khidir menggunakan hakikat. Jadi antara syariat hakikat itu ada, tapi syariat hakikat itu nanti yang membuka si syariat ke hakikat itu torekoh, ya, bertorekoh. Ini syariat pintunya. Pengen ke hakikat, pintu yang menjembatinya adalah torekoh. Nah, torekoh itu perjalanan rohani yang berguru kepada mursyid yang sisanya sampai ke Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang saya baca Torek ini bermanfaat dan bisa dipahami di kultum yang 28 ini, khususnya murid Abdul Rahman. Semangat terus, kita mudah-mudahan sudah dipanjangkan umur, dimudahkan urusan kita dengan barokah Ramadan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.